Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel Fadrizia. Oke guys, hari ini kami mau berbagi tip ya bagi rekan-rekan yang baru apa ya, yang baru menikah dan yang udah lama belum punya anak, yang udah lama belum punya anak juga ya. Jadi kami berbagi tip pengalaman kami mencari omongan ya, karena kita termasuk agak lama. lama kita tunggu ngomongan. Oke guys, jadi kali ini berbagi tip nggak di Jalan Motovlog. Oke, jangan lama-lama. Lanjut dengan cerita pertama ya, pengalaman saya sendiri ya. Saya tuh menikah udah sama tahun ini sudah 3 tahun ya, kan saya kan. Sudah 3 tahun kami menikah dan alhamdulillah kami sudah punya anak satu perempuan. Alhamdulillah tanggal 19 ini dia ulang tahun pas 1 tahun. Jadi kami itu punya anak tuh pas umur berapa tahun pernikahan kita? 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan kami punya anak. Lebih kurang 2 tahun lah. Lebih kurang hampir 2 tahun kami punya anak. Jadi kami gimana saya bilang ya? Kita tuh berusaha terus selama 1 tahun ya kan, hampir 2 tahun. Rencana kita pas mau 2 tahun kami mau periksa tuh, mau ke dokter, apa ada penyebab apa, kenapa kami bisa lama punya anak ya guys. Dan alhamdulillah pas 2 tahun sebelum kami periksa, alhamdulillah sudah punya, dikasih rezeki sama Allah momongan. Ya saya dengan kita ikhtiar, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jadi pengalaman saya sendiri ya, bagi lelaki ya, dan kita kan mungkin sering nongkrong nih, sering nongkrong di luar kan, ditanya sama kawan, dan nikah udah punya anak, belum lagi. Itu perasaan pas kita bilang belum tuh gimana gitu lah, sedih ya, malu bukan merasa malu gimana gitu lah, bahwa kita ini belum maco gitu kan. Ya kan, jadi kita belum maju begitu. Dan ya selalu ditanya dalam kumpulan nongkrong ya, mungkin teman-teman ya semua nongkrong di warung kopi, lagi duduk santai sama kawan, pasti tanya berapa orang yang punya anak, berapa lama udah nikah ini kena. Dan kawan-kawan pun banyak kasih solusi tuh kenapa nggak periksa dulu ke dokter tuh gitu kan. Jadi saya udah bilang juga sama kawan kan, bahwa 2 tahun baru kami periksa gitu. Jadi karena kami punya komitmen sendiri. Jadi kayak kita masing-masing ada inilah. Jadi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ya, bahwa yang baru-baru nikah nih yang bahaya nih kan, mungkin orang ini belum tahu nih. Jadi yang baru-baru nikah saya sarankan jangan KB dulu. Jangan tunda-tunda dulu punya anak tuh nih, ya kan? Jangan takut nggak ada rezeki. Nanti rezeki kalau udah punya anak ada sendiri guys. Rezeki anak itu. Jadi kalian baru menikah tuh jangan tunda dulu. Kalau mau tunda dengan hal dengan apa sih itu, suntik itu KB ya. Suntik KB. Dengan apa lagi, pil ya. Jangan dua cara itu jangan pernah kalian coba bagi pengantin baru. Itu sangat berbahaya, karena bagi pengantin baru itu hormonnya ini belum gimana gitu ya. Takutnya dengan hal kalian lakukan itu bisa membuat lama punya anak. Dan kalian udah siap ini, udah punya anak nih, mereka udah punya anak, tiba-tiba prosesnya karena udah pernah suntik dan minum obat, jadi lama. Jadi hormon ini agak lama gitu diproses guys. Jadi kalian bagi pengantin baru yang baru menikah, ya udah dengan cara yang lain, asal jangan pakai 2 cara itu guys. Oke. Kalau mau tunda anak, tapi gimana cara kan? Pertama harus lakukan apa? Harus punya anak dulu. Setelah punya anak baru kalian bisa pakai 2 cara itu, KB, mumpil. Pertama sih kami pertama mau menikah kita mau tunda ya sayangnya. Mau tunda. Kami mau tunda juga. Rencananya. Tapi kami sempat pergi ke bidan itu sayang kan. Kemarin itu kami sempat pergi ke bidan untuk mau suntik. Jadi pas bidan tuh kemarin itu bilang anak tuh nih,
Katanya kalau misalnya baru nikah nggak usah tunda aja dulu, karena kalau misalnya kalau misalnya cuti KB nanti susah punya anaknya gitu. Kalau misalnya yang mau KB minum pil aja gitu. Tapi karena dibilang susah punya anak, terus kita nggak jadi ya kan? Takut juga. Takut kan, jadi kami ya udahlah, kami nggak jadi suntik. Nggak jadi tundanya. Nggak jadi tundanya. Udahlah kami jalanin seperti biasa guys. Dan berlanjut sampai sudah 1 tahun itu. Setahun pernikah mulailah kita galau ini ya. Nah ya udah 1 tahun kita udah mulai galau sedikit, udah mulai ini karena 1 tahun itu lama ya kan buat Iya. kita yang pengen punya anak secepatnya gitu. Karena kawan kita yang nikah barengan udah punya anak, udah hamil. Duluan kita nikah, dia bilang duluan dia punya anak. Jadi kami itu udah mulai pikiran kawan-kawan udah mulai galau tuh, ini gimana nih. Dan kami sering lihat juga di YouTube gimana biar cepet punya momongan. Kami lihat nonton. Dan banyak sih minum kayak madu ya Mi ya, madu kayak madu biasa campur ini itu, dan semuanya pun belum berhasil ya kita coba dengan itu. Jadi kemarin tuh kan kakak saya tuh kan dia pergilah di tempat herbal. Jadi istri saya tuh kawan kakak saya tuh pergi ke tempat jual herbal tuh. Jadi istri saya tuh lihat madu penyubur. Terus saya tanya sama yang punya toko tuh, yang jaga toko, bilang cari apa? Mencari madu. Dia kasihnya madu biasa. Terus saya bilang madu buat subur ada nggak? Dia bilang oh ada, mau yang perempuan apa yang laki-laki katanya. Terus kami bilang nggak tahu mau yang perempuan apa yang laki-laki. Habis itu ditanya sama dia lagi, udah periksa apa belum? Belum katanya. Oh kalau misalnya belum periksa, mendingan saya saranin minum madu ini aja, karena madu ini bisa diminum dua-duanya. Ada contoh madunya sih ada sini guys. Gitu. Jadi pas pulang tuh istri saya tuh langsung kasih kabar tuh sama saya, Bibi di tempat jual herbal tuh ada jual madu tuh penyubur, bisa minum sama-sama kata istri saya. Ya udah besok langsung saya beli ya ini ya, kita minum dengan harga berapa kemarin ini? 120 guys. Jadi madu itu kami beli 120 dan kami minum malam sekali, pagi sekali ya. Dan minum pun sama-sama tuh, pas mau tidur kami minum sama-sama, terus pagi pun saya minum, istri saya pun minum gitu. Dan jangan berdoa juga sih biar cepet. Berdoa juga karena semua itu kan pada di atas ya nih ya. Rezeki itu Allah yang kasih. Ya sayang, rezeki itu Allah yang kasih gitu guys. Jadi pas kami habis ya. Jadi pas kami habis 1 botol kami minum. Habis 1 botol atau belum habis? Habis 1 botol kami. Habis itu selang 2 minggunya. Selang 2 minggunya. Kita kan pergi telat datang bulan, habis itu kita ke Sabang jalan-jalan. Istri saya ini datang bulan tuh. Udah saya nggak terlalu inilah. Mungkin karena udah sering kayak gitu, ya kan? Udah sering kayak gitu. Jadi udahlah kami pergilah ke Sabang. Singkat cerita pergi ke Sabang kami, setelah itu kami balik lagi ke Banda Aceh. Dan istri saya tuh masih juga nggak kuat halangan tuh Mi, nggak kuat halangan. Jadi saya dapat penasaran nih, kita beli apa nih namanya test pack ya, beli test pack. Jadi pas saya beli test pack, saya bilang sama istri saya nih, jangan pakai dulu ya, saya tunggu Bibi pulang kan, Bibi kan masih di luar kan, tunggulah Bibi pulang. Namun istri saya ini dengan penasaran dia, kenapa udah berapa minggu tuh berhalangan? 2 minggu. 2 minggu saya istri saya tuh udah telah halangan kan. Jadi istri saya tuh tanpa menunggu suaminya pulang, dia pergi coba sendiri. Tiba-tiba saya dapat WA dan dapat kirim video kayak ini. Sayang, alhamdulillah. Dapat video kayak gitu dan saya pun mengucap alhamdulillah ya Allah, dan diberi turunan
Ya Allah, rezeki, betul-betul rezeki yang luar biasa bagi hidup kita ya Terus sayang. yang kemarin tuh ada kawan Bibi di samping kan. Ah. Kawan Bibi bilang, Sih, udah punya anak nih, udah kawan-kawan pun tahu guys. Kawan saya pun kan kami lagi ngopi tuh, kawan saya pun tahu. Kalau saya dapat kabar gembira, punya momongan kan. Dan saya langsung pulang, langsung saya peluk istri saya gitu. Jadi bisa kalian yang di luar sana yang belum punya momongan, mungkin kalian bisa coba minum madu itu. dan ikutin tip dari kita. Dan terutama bagi saya nih, bagi Bibi ya, bagi Bibi, bagi saya nih ya guys, bagi saya nih, terutama saya orangnya perokok berat, minum kopi lagi. Namanya orang Aceh kan, jadi dimanapun ngopi paling kencang tuh. Jadi saya stop terus tuh nih. Bibi stop rokok, Bibi stop ngopi dan tidur dengan tepat waktu pas sebelum hamil kan. Pas sebelum hamil lagi minum madu tuh guys. Lagi minum madu. Sebelum minum madu tuh. Lagi minum enggak? Belum. Bibi kan kita sebelum minum madu tuh sebelum Bibi tahu. masih rokok tuh, masih rokok. Pas lagi minum madu tuh betul-betul Bibi stop, udah nggak ada lagi. Oh, gitu. Jadi pas betul-betul saya stop pas minum madu tuh Pas betul-betul udah saya tahun stop. pokoknya 1 tahun tuh kan. Ya 1 tahun pas kita, 1 tahun. pokoknya pas minum madu Bibi udah ini lagi. Enggak, Bibi udah 1 tahun tuh baru stop. Pas minum madu habis itu baru enggak. Ya. Kita kan minum madunya kan setelah 17 bulan, 16 bulan. Sedangkan Bibi stop rokok kan 1 tahun. Kan udah lama stop rokok dulu. Enggak, Bibi stop rokok pas minum madu. Enggak ada. Udah lama Bibi stop rokok. Minum kali. Enggak. Udah lama stop rokok tapi Bibi masih merokok. Jadi saya yang paling ingat. Enggak guys, aku ingat kali. Ya udahlah, stop rokok. Jadi saya stop rokok, stop ngopi. Dan alhamdulillah dengan hal itu, dan terutama jangan punya pikiran ya, jangan punya pikiran yang berat, biar hormon ini bekerja dengan baik ya. Dan alhamdulillah kami coba minum madu itu, dan alhamdulillah rezeki yang luar biasa diberi sama Allah Ta'ala bagi kami berdua. Kami punya ngomongan. Dan sekarang kamu setahun ya kan? Dan mau setahun tanggal 19 nih. Mudah-mudahan sehat selalu. Sehat selalu. Jadi anak soleha. Doain ya kawan-kawan. Oke, gitu aja tip dari kami. Mudah-mudahan yang di luar sana yang belum punya momongan bisa coba coba. tip dari sini. Yang pastinya jangan lupa berdoa. Karena itu penting banget. Sekalipun kita berusaha sekuat kita, kalau kita nggak berdoa sama juga nol. Dan madu itu pun sempat dibaca kemarin kan, madu itu Khasiatnya apa aja? bukan khasiatnya, rempah-rempahnya kan. Di situ ada pertama madu ya, terus madu ada buah zuriat, ada buah zuriat, habis itu ada bunga apa namanya tuh, bunga zaitun ya. Nggak tahu bunga apa. Pokoknya banyak lah macam, pokoknya itu bagus sekali madu. Terus ada buat menyumbur kita ya, buat menyumbur kepada kita. warna. Nah, gitu guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu video tip dari kami. Bagi rekan-rekan mungkin udah pernah juga minum ini, mungkin belum berhasil, kalian bisa komen di bawah ini. Yang penting kalian jangan putus asa, kalian coba terus. Mungkin kalian udah pernah coba minum madu ini nih. Mungkin suaminya masih merokok, masih ngopi. Faktor yang paling berat itu pikiran. Terutama pikiran itu. Karena Dan rokok juga ngaruh banget. rokok harus banget, terus pikiran nggak boleh berat, terus harus teratur tidur, itu aja. Tidurnya teratur dengan tidur telat. Oke, sampai sini dulu tip kami berdua. Semoga kalian di luar sana yang belum punya momongan, yang udah lama untuk menantinya, semoga kalian bisa ada nonton video ini, bisa kalian coba. Semoga kalian punya momongan juga secepatnya. Mudah-mudahan video kami ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, sampai di sini dulu. See you, bye bye.